kekurangannya apa? Teman-teman masih ingat pelajaran minggu lalu kita belajar tentang kata urutan, perundang-undangan dan juga harmonisasi, sinkronisasi hukum. Nah, sekarang kita belajar tentang hubungan Pancasila dengan peraturan perundang-undangan. Kita refresh dulu nih, flashback ke minggu kemarin. Ada yang masih ingat nggak apa itu pengertian peraturan perundang-undangan? Ayo angkat tangan. Oke, Reva. Peraturan tertulis. Terus apa lagi? Contohnya. Ada yang belum kata ya? Alif. Saya Ibu. Peraturan tertulis yang membuat norma hukum. Saya Ibu. Saya, Bu. Ayo bisa mau kata ya? Jadi Bu, Alta Bu. Oke, sebelum itu Ibu mau tanya dulu. Kenapa Pancasila disebut sebagai dasar dari semua peraturan di Indonesia? Alta. Karena menurut aku Pancasila itu kayak pedoman gitu, Bu. Pedoman, ya. Oke, Jera. Peraturan itu harus bersumber dari Pancasila untuk bertentangan itu. Harus bersumber dari Pancasila, nggak boleh bertentangan. Ada lagi yang mau berpendapat? Oke, Atma. Fondasi. Oke. Perubahan amandemen itu terjadi 4 kali, yaitu 1999, 2000, 2001, dan 2002. Tapi ingat ya, 1999 itu kan ada perubahan amandemen yang masih mentah sama setelah amandemen setelahnya. Nah, amandemen yang masih mentah itu tanggal 19 Oktober 99. Nah, waktunya amandemen yang sudah matang atau yang sudah diubah sekali. Jadi jangan sampai kelupaan tanggal setelah Iya, amandemen 4 kali perubahannya. Satu, amandemen pertama tahun 99 di mana memperkuat lembaga legislatif atau disebut DPR. Jadi lembaga legislatif DPR itu sebelumnya kan masih masih harus bantuan yang terlalu tinggi ya dia DPR waktu pada saat itu. Jadi lembaga legislatif DPR itu zaman dulu masih harus di bawah bantuan-bantuan. Pertama adalah kemiskinan dan kedua adalah mimpi. Mimpi nggak boleh diwariskan. Kenapa mimpi nggak boleh diwariskan? Apabila teman-teman punya orang tua mimpinya sebagai dokter, nggak kesampean. Teman-teman dipaksa pengen jadi dokter, tapi teman-teman pengen jadi pemain bola, mau nggak? Mimpi itu bukan untuk diwariskan, mimpi untuk ditempatkan. Nah pertanyaannya teman-teman, ketika ibu-ibu dan bapak-bapak ini menikah, mereka menikah pilihan mereka sendiri atau bukan? Pilihan mereka sendiri ya. Anak-anak ini dilahirkan pilihan mereka sendiri atau bukan? Dapat ya poinnya? Kasihan. Mereka berdua pikir banyak anak banyak. Modalnya nggak ada, beranak. Yang kasihan sekarang siapa anaknya? Gitu. Kalau zaman dulu banyak anak banyak rezeki. Zaman sekarang banyak anak banyak KJP. Saya ada yang mau tanya ya. Jadi kan misalkan warganya itu udah peraturan itu tapi kalau peraturan itu bisa dilakukan pemerintah itu gimana? Udah setuju sama aturan tertentu tapi udah ditetap. Oh, oke. Jadi kesimpulannya pertanyaan dari Zira ya tadi. Kita lihat dari sisi hukum. Undang-undang itu dibikin sama DPR sama Presiden. Ketentuannya ada di dalam pasal 20. Silakan kalian nanti lihat, itu jelas banget proses-proses pembuatannya itu seperti apa. Kalau misalnya prosesnya udah sesuai, mekanismenya itu sudah sesuai dan sah resmi, maka undang-undang tersebut itu udah bisa disahkan. Seperti itu. Kemudian dari sisi demokrasi, DPR ini sebagai Dewan Perwakilan Rakyat, kita bisa menginterpretasikan itu sebagai wakil rakyat. Maka dianggapnya suara dari mereka itu sudah mewakilkan rakyat. Kemudian kalau misalnya harapan publik itu mau peraturan tersebut ditetapin gitu, tapi tetap ditetapin juga peraturannya, berarti dia ini udah melanggar fungsi representasi. Fungsi representasi itu berarti mewakilkan. Dan kalau kita lihat juga dari partisipasi publik, kita sebagai rakyat juga bisa ikut andil dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan. Karena apa? Ada aturannya, ada di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Di situ partisipasi publik itu dibutuhkan. Jelas? Ya? Narasinya, lalu setelah itu didiskusikan.
untuk menjawab aspek analisis ini ada di bawah. Yang harus kalian lakukan itu apa? Pertanyaan-pertanyaannya. Tuliskan deskripsi dengan bahasa yang jelas berdasarkan ini kelompok 10. Mana satunya? Silakan gunakan media handphone kalian ya untuk brainstorming. Enak sih, soalnya kan ketika seseorang difoto diem-diem atau dibikin konten, itu kan kewajibannya ini kita harus bertanggung jawab atas konten yang kita buat. Oh, berarti harus verifikasi gitu. Ya, media atau apa yang kita sebarkan itu kan ada dampak buruknya. Oh iya, Ada dampak baik, ada dampak berarti buruknya. ini kita nyebutinnya apa sih yang harus kita lakukan. Betul. Kira-kira apa yang mungkin sebenarnya nggak boleh, tapi kenapa alasannya segala macam. Terima kasih Ibu. Ayo, Afi sila apa kira-kira yang berhubungan dengan ini? Harusnya kan nggak boleh kan aturannya siswa itu belum cukup umur untuk membawa motor. Kira-kira sila nomor berapa yang berhubungan sama kasus ini? Bisa. Estafetnya dari depan ke belakang, dari belakang ke depan lagi dioper, oke? Jelas ya? 1, 2, 3.
Ada mau kasih kesimpulan pembelajaran hari ini? Denis, oke Denis, silakan Denis. Mengenai produk dan hierarki undang-undang, Ya. kita mengetahui bahwa undang-undang itu dan kita berprestasi hukum yang mengatur tingkatan. Terus juga ada tingkatan kualifikasi aplikasi kayak paling tinggi. Gimana? Kalau yang rendah itu ada 3. Oke, dengerin dulu temennya. Boleh bertentangan. Terus selain itu juga harus adanya harmonisasi biar antara aturan yang lain itu harus sesuai atau nggak bertentangan. Oke, tadi benar banget. Tadi itu penting banget. Kalau nggak ada tata urutan kita nggak tahu nanti mana yang harus kita jalani. Kalau nggak ada tata urutan nanti peraturan yang ada di Indonesia kita bisa saling bertentangan. Nggak ada kepastian hukum. Jadi sangat penting banget tata urutan itu. Apalagi Pancasila dan Undang-Undang 45. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Undang-Undang dasar itu sebagai sumber adalah tulis berasal dari mana? Nilainya dari Pancasila. Kemudian diturunin lagi ke dalam undang-undang dan peraturan lainnya yang sebagai cara pelaksanaannya. Sampai sini terakhir sebelum ditutup ada yang mau bertanya? Tidak, udah jelas? Jelas. Oke, selanjutnya nanti kalian diberesin tempatnya, lanjut pelajaran Bu Sari, kondusif. Nah itu LKPD-nya dibawa ke rumah ya. Nanti minggu depan dikumpulin kita presentasi. Jelas ya untuk minggu depan? Oke.